Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami di mata kuliah pemrograman web dasar. Tujuan pembuatan web dan presentasi ini untuk memenuhi nilai tugas akhir semester di mata kuliah pemrograman web dasar ini. Saya Bayu Aji Priamboro dengan NPM 2019 43500 305. Saya Sucile Hijriana dengan NPM 2019 43500 299. Saya Zahra Rastika Dewi dengan NPM 2019 43500 256. Saya Puji Terwati dengan NPM 2019 43500 266. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep web yang kami buat. Konsep web yang kami buat itu adalah web jual beli batik. Kebetulan di dalam kelompok ini saya ditugaskan untuk membuat tampilan halaman utama atau homepage. Pengertian homepage sendiri adalah halaman utama, halaman pertama, halaman pembuka dari suatu website atau situs web. Homepage merupakan halaman yang paling penting pada suatu website karena merupakan halaman utama dan halaman yang diindeks terlebih dahulu oleh search engine sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website. Atau definisi dari homepage yaitu halaman utama atau bagian depan dari sebuah web yang dapat memudahkan user untuk melakukan navigasi ke halaman-halaman lain dalam web tersebut. Kita langsung masuk ke tampilan website dan codingannya. Untuk paling awal sekali, kita sudah disambut oleh codingan JavaScript alert yang berisikan selamat datang di butik store. Setelah kita klik OK, akan muncul halaman utama seluruhnya. Jadi, di sini saya paling awal mengatur bahwa semua isi yang ada di dalam halaman utama itu diatur ke dalam kelas kontainer. Yang mana kelas kontainer ini mempunyai lebar hanya 70% dari lebar body. Lalu, di dalam kelas kontainer ini terdapat beberapa kelas, di antaranya kelas header yang juga mempunyai isi kelas lagi, yaitu kelas judul untuk menampilkan nama web usaha kita, dan kelas navigasi untuk memudahkan pergantian dari satu halaman ke halaman yang lain. Lalu, terdapat kelas hero gambar untuk meletakkan gambar batik di tampilan awal. Setelah itu, ada kelas konten yang berisikan tentang apa itu batik. Lalu ada kelas info juga yang terletak di sidebar kanan yang berisikan informasi tentang kami, mulai dari letak store, nomor HP, dan alamat email. Yang terakhir ada kelas footer yang berisikan copyright dari kelompok 1. Nah, kita bahas paling atas. Paling atas di kelas header ada kelas judul yaitu butik store. Ini tulisannya itu kita menggunakan teks H1. Di dalam kelas header juga ada kelas navigasi yang nantinya membawa kita menuju halaman lain. Di web kami terdapat 4 buah navigasi, yaitu homepage, katalog, order, dan about us. Di dalam navigasi katalog terdapat navigasi lagi, yaitu katalog batik pria, batik wanita, dan kain batik. Kita menggunakan tag unorder list item. Nah, di dalam tag list item terdapat tag lagi unorder list item lagi yang menunjukkan navigasi katalog itu. Masih di kelas navigasi, saya juga menggunakan tag form input tipe teks untuk melakukan search produk. Di bawahnya terdapat kelas hero gambar sebagai tempat peletakan gambar utama pada website kami, sekaligus bisa menjelaskan konsep yang kami bawakan di website ini, yaitu jual beli batik. Selanjutnya ada kelas konten. Kelas konten ini hanya berisikan pengertian dan memuat segala hal tentang batik. Kelas konten ini saya atur hanya mempunyai lebar 60% dari lebar kontainer, dan saya meletakkan di sebelah kiri dengan menggunakan float. Nah, begitupun dengan kelas info yang di sebelah kanannya. Biasanya kita juga sering menyebutnya ini sidebar. Di kelas info ini memuat informasi tentang usaha kami, tapi tidak secara detail, mulai dari letak store, nomor HP, dan alamat email saja. Kelas info ini saya atur hanya mempunyai lebar 32% dari lebar kontainer, dan saya meletakkannya di sebelah kanan dengan menggunakan float. Dan yang terakhir, di kelas footer,
Di kelas ini hanya menampilkan siapa pembuat web ini atau atau copyright dari kelompok kami. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Bayu Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang page katalog. Katalog adalah daftar lengkap item, biasanya satu dalam urutan abjad atau sistematis lainnya. Fungsi katalog sendiri adalah untuk mempresentasikan item barang yang dijual oleh sebuah perusahaan dengan menampilkan berbagai macam jenis, kategori, hingga deskripsi produk. Katalog di web kelompok kami ini terbagi menjadi 3, yaitu ada katalog batik pria, batik wanita, dan kain batik. Setiap katalog ini memiliki info-info tiap produk yang kita jual. Contohnya di katalog batik pria, kita bisa melihat jenis corak, kode produk, ukuran yang tersedia, dan harganya. Manfaat lain dari adanya katalog ini adalah konsumen dapat membandingkan produk dari perusahaan ini dengan produk dari perusahaan lain. Ya, nantinya konsumen mendapatkan edukasi sebelum mereka memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk. Diharapkan dengan adanya tampilan katalog ini mampu menarik perhatian calon konsumen dan meningkatkan penjualan dari perusahaan kami. Jika diulik untuk codingan page katalog batik pria, batik wanita, dan kain batik sama persis. Kita hanya menggunakan elemen tabel saja untuk membuat tampilan katalog ini. Contohnya, pada katalog batik pria ini, jika kita lihat sekilas terdapat 5 baris, sedangkan untuk kolom terdapat 5 kolom yang berisi nomor, motif, kode produk, ukuran, dan harganya. Tapi nyatanya kita membuat 10 baris dengan 5 kolom. Jadi untuk kolom nomor, motif, dan kode produk, kita menggunakan row span untuk menggabungkan 2 baris menjadi 1 baris. Lalu kolom sisanya yaitu size dan harganya tidak menggunakan row span. Lanjut, Rastika. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasannya dari Suci. Saya akan menjelaskan tentang back from pemesanan. Formulir adalah dokumen berformat yang berisi bidang kosong yang dapat diisi oleh pengguna dengan data. Di web kami, formulir sangatlah penting karena berguna untuk para calon konsumen untuk mengisi data-data diri dalam melakukan pemesanan produk kami. Di dalam form pemesanan kami ada inputan untuk nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, kode produk, pilihan ukuran, jumlah, dan catatan khusus yang nantinya akan memudahkan di dalam proses transaksi dan pengiriman barang. Untuk codingannya, pack ini hanya menggunakan elemen from. Di from ini untuk nama lengkap, email memakai tag input type text, dan alamat lengkap dan catatan khusus menggunakan tag input type text area. Pemilihan kode produk menggunakan tag input type select option, lalu pemilihan ukuran menggunakan tag input tipe radio button. Dan untuk memasukkan nomor HP dan jumlah pemesanan menggunakan tag input dan tipe number. Paling bawah terdapat dua tombol, yaitu tombol kirim dan tombol reset. Di setiap tombolnya terdapat codingan JavaScript, yaitu confirm untuk melakukan konfirmasi ketika ingin mengirim data, dan confirm untuk menghapus data yang sudah diisi. Selanjutnya, Puji. Baik, dengan saya Puji Terwati, NPM 2019-435000266 akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang
page About Us. Nah, di page About Us ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan kami beserta dengan visi misinya. Sebenarnya untuk tampilan page About Us ini sangatlah sederhana. Jadi di page About Us ini awalnya kita mengatur untuk membuat kelas kontainer. Kita mengatur kontainer ini dengan lebar 45% dari lebar body. Nah, di dalam kelas kontainer inilah kita memasukkan konten seperti tentang usaha beauty. Kami beserta 2 kelas, yaitu kelas visi dan kelas misi. Tag yang kita pakai di dalam page ini juga tergolong simple, hanya menggunakan tag H1 untuk tulisan tentang kami, diikuti dengan tag P atau paragraf, lalu tag H2 untuk tulisan visi dan misi, serta tag H3 untuk tulisan visi di sebelah kiri dan tulisan misi di sebelah kanan, lalu diikuti dengan tag UL atau underlist, LI list item di kelas misi. Lalu untuk konten visi kita mengatur lebarnya sebesar 34% dari lebar kontainer yang kita letakkan di sebelah kiri menggunakan float. Untuk konten misi kita atur lebarnya sebesar 55% dari lebar kontainer yang kita letakkan di sebelah kanan menggunakan float. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan Bayu. Silahkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.